Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi karbohidrat. Video ini berisi tentang soal dan pembahasan dari materi karbohidrat. Teman-teman dapat mengikutinya hingga akhir agar mendapatkan wawasan mengenai materi karbohidrat. Sebelum kita masuk ke dalam soal dan pembahasan dari materi karbohidrat, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Kimia. Pembuatan video ini didasari oleh tugas dari mata kuliah Biokimia 1. Soal dan pembahasan dari materi karbohidrat. Pertanyaan pertama. Bagaimana struktur dan ciri kimiawi dari karbohidrat? Tentunya, teman-teman telah mengetahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Perbandingan antara hidrogen dan oksigen pada umumnya adalah 2:1, seperti halnya dalam air. Oleh karena itu diberi nama karbohidrat. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nON. Karbohidrat memiliki beberapa struktur, juga memiliki beberapa gugus, yaitu memiliki 4 gugus. Yang pertama hidrogen, gugus hidroksil, gugus keton, dan gugus aldehid. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa saja aplikasi karbohidrat di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu, banyak fungsi dari karbohidrat dalam penerapannya di industri pangan, farmasi, maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah sebagai sumber kalori atau energi. Kedua, bahan pemanis dan pengawet, bahan pengisi dan pembentuk, bahan penstabil, sumber flavor atau karamel, sumber serat, dan juga mengatur metabolisme lemak, mengoptimalkan fungsi protein, serta melancarkan sistem pencernaan. Pertanyaan yang ketiga. Apa saja jenis monosakarida yang termasuk ke dalam aldeheksosa? Perlu teman-teman ketahui bahwa heksoksa adalah kristal putih yang larut di dalam air dan rasanya manis. Monosakarida penting yang molekulnya mengandung 6 atom karbon disebut dengan heksosa, C6H12O6. Jika pada molekulnya mengandung gugus aldehida disebut aldeheksosa. Heksosa yang tergolong ke dalam aldeheksosa adalah glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, nomor 4. Pada struktur glukosa di samping ini, teman-teman dapat melihat pada layar, yaitu ada sebuah struktur glukosa. Terdapat gugus OH pada struktur molekul tersebut, yaitu searah dan sejajar. Struktur ini disebut. Penjelasannya, struktur setiap monosakarida terdiri atas 2 konfigurasi, yaitu konfigurasi D dan L. Konfigurasi-konfigurasi tersebut didasarkan pada arah gugus OH dalam atom C asimetris nomor besar. Berdasarkan konfigurasi Fischer, jika gugus tersebut mengarah ke kanan, maka monosakarida ditandai dengan D. Sedangkan, jika gugus tersebut mengarah ke kiri, maka monosakarida ditandai dengan L. Terdapat pada gambar, teman-teman bisa melihat bahwa gugus OH pada atom C mengarah ke kanan,
maka konfigurasinya yaitu D. Selanjutnya, jika gugus OH pada atom C, gugus fungsi mengarah ke bawah, maka monosakaridanya ditandai dengan alfa. Sedangkan jika gugus OH pada atom C, gugus fungsinya mengarah ke atas, maka monosakaridanya ditandai dengan B, beta. Maka, berdasarkan pengaturan tersebut, struktur ini disebut alfa-D-glukosa. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 5. Karbohidrat dalam lambung manusia akan terhidrolisis. Hasil hidrolisis oleh insulin tersimpan sebagai cadangan makanan yang digunakan untuk menghasilkan energi. Zat cadangan itu disebut penjelasan. Amilum atau zat pati selalu dihubungkan dengan tumbuhan. Hal ini karena zat pati dibuat oleh tumbuhan atau zat pati ini merupakan cadangan gula dalam tumbuhan. Akan tetapi, banyak hewan yang menghasilkan senyawa yang mirip zat pati yang bercabang-cabang yang disebut dengan glikogen. Pada manusia, glikogen disimpan dalam hati dan otot, di mana glikogen ini merupakan sumber energi dan bertindak sebagai cadangan untuk kelebihan glukosa yang diambil dari darah. Glikogen dalam tubuh dijadikan sebagai cadangan makanan dan juga diatur oleh hormon insulin. Kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Apa saja karbohidrat yang diserap oleh tubuh tanpa mengalami hidrolisis terlebih dahulu? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari karbohidrat. Yang pertama ada fruktosa, yaitu dapat berlangsung diserap oleh tubuh. Yang kedua ada glukosa, dapat berlangsung diserap oleh tubuh. Begitupun dengan galaktosa, dapat langsung diserap oleh tubuh. Oleh karena sifat-sifat ini, ketiga golongan dari monosakarida ini dapat digolongkan sebagai karbohidrat yang dapat langsung diserap oleh tubuh tanpa mengalami hidrolisis terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, struktur glukosa atau karbohidrat dapat digambarkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk siklik atau cincin sederhana. Apa nama dari struktur ini? Jawabannya adalah proyeksi Haworth. Penjelasannya, struktur glukosa atau karbohidrat yang lain dapat digambarkan dalam bentuk stereokimia sebagai berikut. Proyeksi Fischer, yaitu rantai lurus atau linear, proyeksi Haworth, siklik atau cincin sederhana, dan konformasi, yaitu konfigurasi kursi dan perahu. Sesuai pertanyaan, maka jawaban yang tepat adalah proyeksi Haworth. Pertanyaan nomor 8. Glukosa dan fruktosa berbeda secara struktur. Mengapa kedua struktur ini berbeda? Perbedaan kedua struktur ini berdasarkan gugusnya. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa contohnya yaitu galaktosa dan glukosa, sedangkan ketosa yaitu fruktosa. Perbedaan glukosa dan fruktosa terletak pada gugusnya, yaitu gugus aldosa mengandung aldehid dan ketosa mengandung gugus keton. Selanjutnya, nomor 9. Bagaimana persamaan reaksi hidrolisis maltosa, laktosa, dan sukrosa? Ketiga jenis gula ini, jika dihidrolisis, akan menghasilkan produk sebagai berikut. Yang pertama ada maltosa. Jika maltosa dihidrolisis, akan menghasilkan glukosa dan air. Yang kedua, jika laktosa dihidrolisis,
produk yang tercipta adalah glukosa dan galaktosa. Dan yang ketiga, sukrosa. Jika sukrosa dihidrolisis, akan terdapat produk glukosa dan fruktosa. Pertanyaan terakhir atau yang ke-10. Apa saja sifat-sifat atau ciri khas dari monosakarida? Tentunya, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari monosakarida. Yang pertama, monosakarida berupa zat padat yang berwarna putih yang mudah larut. Namun, di dalam air, monosakarida tidak dapat terhidrolisis. Monosakarida memiliki rasa yang manis dan bersifat optis. Semua monosakarida adalah reduktor, karenanya juga monosakarida disebut gula produksi. Dalam video ini, saya telah membahas 10 soal beserta jawabannya. Saya berharap dengan adanya video ini, teman-teman dapat menambah wawasan mengenai materi karbohidrat. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.